setelah sekian purnama, sekian hari, sekian bulan aku nggak upload video lagi. Kali ini aku datang buat menuhin janji aku. Jadi untuk yang skripsi kemarin kan baru sampai bab 3. Jadi kali ini aku mau nerusin, aku mau bahas apa aja sih isi yang ada isi skripsi yang ada di bab 4 sama bab 5. Jadi aku langsung gabungin ya, bab 4 sama bab 5 itu ada apa aja. Oke, kita langsung aja ke. Oh ya, buat yang kemarin nanya, aku belum sempat jawab. Yang kemarin nanya, boleh nggak sih kak dikirim filenya? Maaf ya, kalau untuk file skripsi aku nggak bisa kasih, tapi aku ada skripsi yang udah dijadikan jurnal. Nanti aku kasih linknya, jadi kalian bisa lihat skripsi aku yang udah dijadikan jurnal. Sama kok sebenarnya, cuman bedanya karena kalau yang di jurnal itu sudah ditranslate ke bahasa Indonesia, tapi intinya sama aja. Jadi kalau kalian mau ngambil kutipan dari skripsi aku, tinggal kalian translate aja, jadi nanti biar nggak kedetek kalau itu plagiat. Oke? Nanti aku kasih link buat jurnal skripsi aku ya. Oke, dan kita sekarang mau bahas chapter 4. Jadi apa aja sih yang ada di chapter 4 itu? Chapter 4 itu ada research and discussion. Nah, yang pertama ini kalian tulis biasa ya, judulnya bab 4 research and discussion. Terus kalian tulis, nanti aku lihat di sini ya, nanti lihat aku tampilin research finding. Yang bagian A nya kalian research finding, terus yang bawahnya nomor 1 titik pre-action description. Apa aja sih yang ada di pre-action description itu? Jadi yang di sini itu kalian menceritakan sekolah itu. Jadi kalian kan meneliti di sebuah sekolah. Nah, kalian itu ceritakan latar belakang sekolah itu. Misalkan dia berdirinya tahun berapa, terus sekolah ini memiliki berapa ruangan, terus memiliki berapa ruang laboratorium, ruang apa aja yang ada di sana, terus jumlah siswanya berapa, jumlah siswa yang kalian ajar di kelas kalian itu ada berapa, cewek cowok ada berapa gitu. Boleh. Nah, terus boleh nggak sih kita nyantumin prestasi apa aja yang ada di sekolah itu tergantung kalian ya. Kalau misalkan kalian mau skripsinya panjang ya boleh-boleh aja, itu sah-sah aja gitu, cuman jangan terlalu panjang bertele-tele begitu, yang inti-intinya aja. Itu di bagian pre-action description. Terus yang kedua, masuk ke action description. Apa aja sih yang ada di action description ini? Jadi di action description ini itu bagaimana kalian menerapkan metode kalian pada siswa tersebut. Jadi metode apa yang kalian ajarkan itu kalian observasi, terus nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini dicantumkannya di action description. Nah, yang pertama di action description tuh kan ada 3 cycle menurut Mark ya. Aduh, lupa menurut siapa. Udah lama gak buka-buka skripsi. Pokoknya ada 3 cycle kan. Cycle 1, cycle 2. Aku pakainya 3 cycle. Cycle 1, cycle 2, cycle 3. Boleh gak sih cuma 2 cycle aja? Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kalau misalkan memang si siswanya itu sudah memenuhi kriteria di cycle 2 itu udah tercapai kriteria yang kita inginkan itu gitu. Cuman kalau efektifnya, kalau biasanya kan cycle 1 cycle 2 belum terlalu sempurna gitu, makanya dilakukanlah cycle ketiga gitu. Tapi itu tergantung metode sama pembelajaran kaliannya sendiri. Kalau misalkan memang mau cuma cycle 2 ya nggak apa-apa gitu. Kecepatan nggak sih aku ngejelasinnya? Nggak kan ya? Oke, nah di cycle 1 itu biasa ada planning, acting, observing, sama reflecting kan. Yang pertama kita bahas dulu planning. Nah, di planning itu kita mempersiapkan, kita
kita tulis nih, kita tuh nyiapin apa aja, misalkan silabus. Nah, silabus, terus kita nyiapin material buat kita ngajar, materinya apa aja gitu. Terus kita nyiapin kolaborator observation sheet gitu. Itu disiapin juga kan di planning. Itu kalian tulis tuh yang kalian siapin itu. Nah, terus baru kalian masuk ke acting. Nah, di acting ini kalian tulis cuma pembukaan untuk menunjukkan kalau acting itu kita ada opening, main activity, sama closing. Jadi yang di acting ini kalian jangan langsung ke opening, tapi kalian kasih dulu misalkan kata pengantar untuk kalian bisa masuk ke opening, bisa nyambungin ke openingnya kalian itu gitu. Nah, di opening ini ada apa sih misalkan. Nah, di opening ini kalian misalkan greeting, gimana cara kalian pada saat kalian mengajar. Misalkan greeting, kita sebelum belajar pasti greeting dulu, baca doa dulu, terus absen dulu. Nah, itu kalian tulis tuh di skripsi kalian bahwa kalian tuh melaksanakan greeting, attendance list, apa bla bla bla, menyiapkan materi, menjelaskan materi apa yang akan dipelajari, misalkan gitu. Nah, setelah itu kalian masuk ke main activity. Di main activity ini barulah kalian menerapkan metode pembelajaran yang akan kalian teliti. Misalkan di sini kan aku pakainya Edmodo. Oh ya, kemarin kan ada yang nanya, "Kak, media apa aja sih yang bisa dipakai untuk siswa?" Kalau aku kan pakainya Edmodo. Sebenarnya media apa aja tuh bisa, asal kalian bisa mempertanggungjawabkannya. Misalkan teman aku ada dia yang pakai Instagram, dia skillnya writing pakai Instagram, ya dia bisa-bisa aja, sah-sah aja, asal logis bisa pelajaran melalui Instagram gitu, bisa-bisa aja, sah-sah aja, asal kalian dapat mengaplikasikannya, terus dapat mempertanggungjawabkan itu gitu. Misalkan kalian mau lewat Twitter, bisa, oke-oke aja, misal lewat WA boleh, terus lewat apalagi Facebook tuh bisa, itu nggak apa-apa, asal kalian ya itu dia tadi, bisa mempertanggungjawabkan hasil observasi kalian gitu. Itu di main activity ya, kalian ceritain tuh si siswanya ini ngapain. Nah, kalau aku kan pakainya media Edmodo. Nah, di situ kalian juga cantumin screenshotnya bahwa kalian itu berinteraksi melalui Edmodo itu sama siswa itu seperti apa gitu, apa tanggapan siswa gitu. Nah, nanti aku cantumin ya, aku liatin skripsi aku di sini ya, seperti itu. Nah, terus abis itu ada closing ini ya seperti biasa, misalkan memberi greeting, salam lagi, terus memberikan tugas kepada siswa gitu-gitu. Nah, abis di closing ini tahap ketiganya yaitu observing ini kalian mengamati dari si cycle 1 ini, metode yang kalian terapkan itu bagaimana, apakah si siswanya ini itu dapat menerima azan. Tunggu sebentar ya. Jadi di observing ini itu dia tadi, jadi kalian mengamati hasil pengamatan kalian itu apa, bahwa si media ini itu bisa diterapkan apa tidak di kelas kalian ini gitu. Nah, kalian tuh tulis dari di cycle 1 itu. Nah, abis itu kalian masuk ke reflecting. Di reflecting ini jadi hasil observasi kalian bahwa misalkan si siswa ini itu di kelas ini ada berapa siswa yang memenuhi syarat, dia baik dalam pertemuan pertama ini, dia baik apa tidak gitu. Itu ada berapa siswa yang sudah memenuhi syarat untuk apa, kriteria yang kalian bikin itu berapa orang. Nah, di sini kalian bisa mencantumkan diagram persenan, atau enggak diagram apa sih, jumlah siswa yang memenuhi syarat sama yang belum itu berapa, itu kalian bisa mencantumkannya lewat diagram begitu. Nah, kalian juga cantumin bahwa misalkan
di cycle 1 ini itu hanya ada 17 siswa yang lulus KKM. Kalau KKM-nya aku itu 7 berapa sih? 76 72 ya, 76 kalau nggak salah, 76 sih. Jadi misalkan dari sekian banyak siswa yang memenuhi kriteria atau mencapai KKM itu misalkan hanya 17 siswa gitu. Jadi selebihnya itu masih belum mencapai KKM, misalkan seperti itu. Begitu, nggak kecepatan kan ya. Nah, terus udah tuh kan, terus kita masuk ke cycle 2. Nah, di cycle 2 ini itu nggak jauh beda sama nggak jauh beda sama di cycle 1. Jadi di cycle 2 itu tapi kalian harus apa sih istilahnya namanya, mengulas kembali di hasil dari di cycle 1. Jadi sebelum kalian masuk ke planning, acting, yang lain-lain itu kalian di cycle 2, terus bawahnya kalian tulis lagi ulasan-ulasan di cycle 1 itu bahwa siswanya belum mencapai KKM sekian gitu. Jadi maka dari itu harus dilanjutkan ke cycle 2 seperti itu. Itu buat pengantar aja. Terus misalkan di cycle pertama ini membahas mengenai report text tentang animal. Nah, di cycle 2 ini mencoba untuk merubah teksnya ini menjadi teks plans misalkan gitu. Terus di planningnya ini kalian menambahkan strategi kalian. Misalkan di cycle 1 ini kenapa siswanya ini masih banyak yang belum meningkat gitu. Misalkan aku kan reading ya. Misalkan karena siswanya ini belum banyak memahami mengenai vocabulary. Jadi di cycle 2 ini aku mencoba untuk memberikan mereka daftar vocabulary agar mereka dapat dengan mudah memahami isi teks. Misalkan seperti itu di planningnya. Jadi sebelum memulai kegiatan itu si siswanya dikasih dulu daftar vocabulary untuk mereka baca-baca gitu. Nah, abis itu baru dikasih soal atau masuk ke pembahasan reading di Edmodo gitu. Nah, di actingnya ini opening biasa ya kayak gitu, reading kayak nggak beda jauh sama di cycle 1. Main activity sama juga. Nah, di sini juga kan kalian cantumin lagi screenshot di pertemuan kedua di cycle 2 ini. Kalian screenshot lagi apakah ada perkembangan apa tidak gitu kan. Jadi ini harus ada buktinya, Habis itu closing seperti biasa sama halnya kayak tadi di cycle 1 sama. Terus observing. Nah, di observing juga sama kayak cycle 1, bagaimana pembelajaran di kelas di cycle 2 ini, apakah meningkat dari cycle 1 ataukah bahkan menurun dari cycle 1 di cycle 2 ini, atau ada kendala apa, itu kalian boleh diceritakan. Reflecting. Nah, di reflecting sama, jadi berapa persenkah siswa yang mencapai KKM di cycle ini, apakah menurun, apakah naik gitu. Itu bisa kalian cantumin di diagram juga gitu, berapa persen siswa yang mencapai KKM. Nah, di cycle 3 juga gitu kurang lebih. Nah, di cycle 3 juga hampir sama di cycle 1, cycle 2 tahapannya sama, tahapannya seperti itu. Nah, Kak, misalkan ada yang nanya, Kak, memang criteria of successful itu harus 100%? Enggak ya, apalagi kalau misalkan yang media. Menurut aku enggak, tapi aku di sini pakainya 100%, karena kadang ada dosen yang sukses itu harus 100% semua siswa mencapai KKM. Tapi ada juga pendapat dosen bahwa sukses itu nggak harus 100% gitu, karena nggak ada yang sempurna. Memang benar nggak ada yang sempurna. Jadi kalian jangan takut kalau misalkan kalian pakai media kayak aku, terus semua siswa nggak mencapai KKM, cuman misalkan 90%, itu kalian bisa anggap
sukses gitu. Kalian bisa tulis aja kriteria successful kalian itu 90% dari siswa itu mencapai KKM itu sudah maksimal, misalkan kayak gitu. Karena sulit untuk siswa mencapai KKM dengan sempurna, semua itu sulit. Nah abis itu udah kan ya, misalnya udah reflecting dari cycle 3, udah closing dari cycle 3, terus kita masuk ke interview. Kan sudah siswa belajar menggunakan Edmodo ini, siswa diwawancarai. Kalian mau mewawancari siswa, apakah siswa tertarik dengan Edmodo ini, apakah dengan Edmodo ini siswa lebih mudah memahami, atau ini cenderung membosankan, atau seperti apa, itu kan nanti isi wawancaranya itu ditampilkan di bab 4 ini gitu. Habis mencantumkan si wawancara ini, bagian B-nya itu ada discussion. Discussion ini isinya apa aja? Jadi discussion ini kesimpulan bahwa dari cycle 1 sampai cycle 3. Jadi kalian cantumin bahwa di cycle 1 ini pencapaian siswa ini berapa persen siswa yang lulus, berapa persen siswa yang gak lulus. Jadi masih kurang apa enggak, maka dari itu kita harus naik ke cycle 2. Nah di cycle 2 apakah siswa menurun apa tidak, terus di cycle 3 apakah siswa memenuhi syarat, sudah memenuhi syarat, apakah dirasa cukup penelitian ini dihentikan di cycle 3 atau masih belum cukup, mau lanjut cycle 4 ya monggo gitu. Itu di discussion. Jadi kesimpulan ke discussion ini kesimpulan kesimpulan bahwa apakah menggunakan Edmodo ini efektif untuk siswa atau justru malah tidak efektif untuk siswa itu. Oke. Nah, terus itu udah ya di chapter 4 itu cuma segitu. Terus lanjut kita ke chapter 5. Di chapter 5 ini conclusion and suggestion. Nah, di conclusion ini kalian kesimpulan dari hasil penelitian kalian. Jadi misalkan kalian sudah kalian observasi dari cycle 1, dari cycle 2, dari cycle 3, apakah menurut kalian Edmodo ini efektif untuk siswa atau tidak. Terus buktinya apa? Misal dari wawancara yang sudah dilakukan, siswa menyukai atau lebih memahami menggunakan Edmodo atau tidak gitu. Geser. Oke, geser sebentar. Kita masuk ke bab 5. Itu tadi kan conclusion ya, bab 5. Di conclusion itu, nah ini contohnya aku ya, misalkan di conclusion ini 1, e-learning platform Edmodo can improve student reading comprehension because the future of Edmodo easy to use. Is made the student interest and fun in learning process. Jadi si Edmodo ini bisa meningkatkan belajar siswa tentunya dalam reading, karena dirasa itu dalam Edmodo ini sangat mudah untuk dipahami gitu. Terus keefektifan Edmodo itu berapa persen, misalkan dari cycle 1, cycle 2, cycle 3, keefektifan Edmodo ini dari KKM 76 semua siswa dapat melampaui dengan rata-rata nilai segini. Itu membuktikan bahwa Edmodo ini efektif digunakan untuk pembelajaran reading. Misalnya seperti itu. Hujan geng, aku di luar ini. Suggestion terakhir. Suggestion ini jadi saran untuk student, the English teacher, the school, the future researcher itu apa gitu. Udah cuma segitu aja bab 5. Sedikit kan, gampang. Jadi kalian bagi yang takut buat skripsi itu jangan pernah takut.
Oke, karena tidak semenakutkan itu. Memang aku juga awalnya itu takut banget skripsi ya, tapi ternyata tidak semenakutkan itu. Oke, itu dia bab 4 sama bab 5. Cukup sekian. Nanti aku kembali lagi mau bahas tips cara mendapatkan nilai A nilai A di sidang skripsi pendidikan bahasa Inggris. Oke, bye, see you on the next video.